Kali ini gue mau membahas tentang kenapa sih kita tuh sebenarnya akan lebih baik, akan lebih cerdas dan lebih bijaksana ketika tidak menyimpan kemarahan, kebencian, terus kedengkian, apalagi dendam di dalam hati dan pikiran lama-lama gitu. Gue bakal kasih lu rasionalitas dan logikanya ya. Nah, gue kasih analogi biar gampang masuk, yaitu adalah bayangin lu itu rumah, diri lu tuh rumah, hati lu, otak lu tuh rumah, pikiran lu rumah, dan perasaan-perasaan negatif tadi, pikiran negatif tadi adalah sampah. Lu bayangin ya, kalau lu misalkan terus-terusan menyimpan sampah dalam rumah lu, apa yang terjadi? Apalagi kalau lu terus-terusan menambah sampah dan terus menaruh sampah itu di dalam rumah lu, apa yang terjadi? Pertama, lu pasti cepat sakit kan, karena lingkungan lu kotor, udara lu jadi nggak bersih, jelas sampah, udara lu tercemar dong di dalam rumah. Terus mungkin pintu lu, jendela lu, karena saking menumpuknya itu sampah, lu nggak bisa keluar gitu kan. Atau kalaupun lu mau bersihin, kalau udah numpuk itu pasti lebih butuh banyak waktu, takes time gitu. Makanya sebenarnya ketika lu mulai membenci seseorang atau sesuatu begitu lama, lu simpan terus-terusan kebencian, dendam, kemarahan, terus kemarahan gitu, apapun lah yang negatif ya di dalam diri lu, itu sebenarnya lu tuh sedang menyiksa diri lu sendiri. Ini salah satu contoh reflektif ya dalam psikologi, biar lu ngerti juga gitu. Jadi ini bisa masuk dari filsafat, bisa masuk dari psikologi. Jadi jangan berpikir ketika lu marah sama orang, lu benci sama orang, lu dendam sama orang, itu lu sedang menghukum orang lain. Bukan, lu sedang menghukum diri lu sendiri. Itu, lu sedang membuat diri lu itu berat gitu. Pikiran lu jadi berat, hati lu jadi berat. Atau analogi lainnya, itu ibarat misalkan kebencian itu ya, ibarat misalkan batu, terus lu itu pakai tas gitu, misalnya tas ransel ya, backpack gitu. Nah tuh batu lu taruh di dalam tas lu, dan lu bisa bayangin gak ketika lu mau jalan itu jadi berat kan, ketika lu mau melangkah, lu mau move on, boro-boro lu mau lari gitu kan biar cepet nyampe, jalan aja susah karena berat, bawa batu gitu. Jadi maksudnya kenapa gue bikin analoginya tuh lebih nyata, karena biar cepat masuk ke lu gitu. Oh maksudnya tuh kayak gitu. Iya makanya. Jadi bahkan itu bisa berpengaruh dengan kejernihan pikiran dan kejernihan hati lo gitu. Karena kan itu tuh sesuatu yang gak kegelapan gitu. Jadi kayak misalkan contoh, ada air gitu ya. Ketika air itu keruh, lu gak akan bisa kan lihat ke dasar. Atau ketika lu punya kaca, tapi kacanya tuh kotor, berdebu banget gitu, lu pasti gak akan jelas kan ngelihat ke bagian yang satu laginya. Itu pun yang terjadi di pikiran lu dan di hati lu ketika lu menyelimuti diri lu dengan sesuatu yang tidak jernih gitu, tidak baik dan tidak positif.
Jadi maksudnya itu sebenarnya semua perasaan yang tadi itu ya normal gitu. Sebenarnya manusia itu nggak mungkin selalu positif menurut gua pun, karena alami semua perasaan yang tadi gue bilang tuh sebuah bagian dari kehidupan juga dan bagian dari sisi emosi manusia. Cuman ketika lu merasakan itu, lu tuh langsung meregulasi gitu. Lu langsung mencari cara untuk merilis, untuk berdamai, untuk bagaimana caranya bisa melepaskan dan mengikhlaskan itu gitu. Maksudnya lu respect sama perasaan negatif itu sehingga lu juga bisa dengan sangat ringan untuk ikhlas, untuk melepaskan. Jadinya sampah-sampah di dalam rumah lu itu lebih mudah lu bersihin dan lu buang, karena ketika lu setiap merasakan itu lu selalu meregulasi, lu selalu mengatur, lu selalu mencoba merilis pelan-pelan gitu. Jadi lu selalu proses pembersihannya itu selalu terjadi setiap hari gitu. Termasuk ketika ke diri sendiri gitu. Jangan benci ke diri sendiri, jangan suka marah-marah ke diri sendiri, sama aja gitu kan. Lu jangan nyimpen-nyimpen yang kayak gitu. Jangan gimana ya? Jangan melihat diri lu tuh dalam kacamata yang keruh terus gitu, yang negatif terus gitu. Ya jangan, karena sebenarnya nanti negatif juga. Apalagi kalau terus-terusan lu melihat diri lu negatif atau lu terus-terusan mengatakan sesuatu yang negatif ke diri lu sendiri gitu. Coba belajar untuk lebih baik ke diri sendiri dan ke orang lain, karena nanti hidup lu ringan, hati lu enteng, pikiran lu jernih, hati lu jernih. Lu mau belajar apapun cepat masuk, lu mau paham apapun cepat masuk. Itu kan enak banget ya. Ingatan lu jadi long term, lu jadi hidup dengan kesadaran, lu hidup dengan membuka mata, membuka hati. Lu juga jadinya enggak ruwet sama diri sendiri lagi gitu. Kayak gitu. Jadi mulai menyadari ya bahwa jangan berpikir lu mempertahankan itu tuh untuk menyiksa orang lain tanpa lu tuh sadar bahwa itu menyiksa diri lu sendiri juga gitu. Ini salah satu praktek self love ya, menyayangi diri sendiri gitu. Kayak gitu. Jangan membebani diri lu untuk sesuatu yang sebenarnya kan tidak harus. Sebenarnya bisa gitu. Jadi selama ini tuh yang bisa meringankan dan membuat pikiran dan hati lu berat dan hidup lu berat tuh diri lu sendiri gitu. Itu dikendali lu. Karena tuh percuma kan, misalkan gini, lu benci nih sama orang, lu terus-terusan simpan kebencian lu, terus orangnya juga enggak ngerasa apa-apa, orangnya santai-santai aja gitu, orangnya tidur nyenyak, terus lu terganggu dengan perasaan itu sampai mungkin lu jadi kekuras terus energinya kan. Kayak iya, lu kayak nggak paham diri lu gitu, dan lu nggak sadar sama apa yang lu lakukan gitu kan. Kayak gitu. Jadi kayak gitu ya. Dan berbeda ya, bukan berarti lo itu jadinya kayak apatis dan mati rasa, bukan. Tapi pokoknya setiap kali ada perasaan negatif yang seperti gua tadi sebutkan itu, perasaan negatif, emosi negatif, pikiran negatif, lo tuh selalu mencoba langsung meregulasi gitu. Gua kasih contoh satu ya. Misalkan lo lagi marah atau lo benci sama seseorang gitu. Kayak lu harus menganalisis clear kan diri lu, kayak oh gue tuh ini lagi marah ya, gue tuh lagi benci ya sama orang gitu. Tapi sebenarnya kalau gue simpan lama-lama nggak baik ya buat diri gue gitu. Jadi pilihannya ya udah antara maafin, lupain gitu kan,
Karena jangan pernah berpikir untuk merubah orang lain, jangan pernah berpikir untuk mengendalikan hal di luar diri. Kalau yang hal yang masuk akal yang bisa lu rubah ya diri lu sendiri gitu kan. Silakan lu cari cara untuk berdamai dengan semua perasaan itu gitu. Ketika perasaan itu terjadi, termasuk tentang duka pun kalau lu terus-terusan simpan bakal kayak gitu. Apalagi kalau lu tuh orang yang sebenarnya harus berjuang gitu kan, itu bakal sangat menghambat banget. Apalagi kalau lu pengen banyak belajar gitu, itu penghambat juga kayak gitu. Jadi lebih mendalam dalam berpikir sehingga keputusan dan pilihan yang lo buat itu akan lebih bijaksana gitu, bukan cuma cerdas gitu kan. Seperti itu. Dan mungkin gue lumayan kritis juga ya, banyak orang tuh nggak sadar gitu, kayak misalkan ngebenci, dendam sama orang yang sebenarnya tuh nggak mereka kenal gitu, dan memang nggak punya efek apapun di hidup mereka gitu. Contoh, misalkan ngebenci orang-orang yang ada di sosial media, itu menurut gue sudah agak masuk ke ranah mind blowing sih. Kayak maksud gue kenal aja enggak gitu, misalkan ya kayak selebgram, kayak artis kayak gitu, atau apa kayak gitu, yang aneh-aneh yang sampai membuat lo tuh semarah itu atau sebenci itu gitu. Terus lo simpan lagi dalam pikiran dan hati lo gitu kan, kacau banget gitu. Jadi hidup lo berat sama sesuatu yang sebenarnya tidak harus ada gitu. Ya mungkin beda kali ya, misalkan contoh ke koruptor. Kalau koruptor kan jelas gitu kan, lu ngerasa memang punya hak, lu bayar pajak gitu kan, gaji mereka dari pajak warga negara gitu. Jadi kalau mereka korupsi ya lu semarah itu lu punya hak. Cuman kan kalau hidup orang lain gitu, terus misalkan lu sebenci itu sampai lu simpan di dalam hati, sampai lu hina-hina gitu kan, ya sadarilah bahwa itu tidak perlu gitu. Ya enggak, jangan berlebihan lah. Kalaupun nggak suka ya udah gitu, boleh, tapi jangan berlebihan. Membenci jangan berlebihan, nggak suka jangan berlebihan, karena nanti jadi penyakit hati. Dan itu menghambat banyak hal, menghambat rezeki juga. Lu juga bakal susah untuk bangkit, lu susah untuk lebih kuat untuk berjuang gitu. Orang juga ngelihat lu capek gitu, orang deket-deket lu capek karena energinya negatif, karena selalu dikelilingin dengan emosi-emosi negatif yang tersimpan gitu, baik di pikiran dan di hati. Dan sebuah keputusan itu akan cerdas dan bijaksana ketika lo itu memahami diri lo dan sadar dengan apa yang lo lakukan. Contoh, kalau misalkan lo sadar, lo paham misalkan diri lo itu tipe orang yang emosional, suka ngehina gitu, gampang emosi, sumbu pendek, apalagi di sosial media gitu, suka komen-komen yang marah-marah, nggak puguh. Ya udah, mending lu memang jangan nontonin yang kayak gitu. Lu contoh misalkan lu nonton gosip artis kayak gosip selebgram, berarti ya udah lu jangan suka nonton yang kayak gitu. Toh maksud gue, kalaupun lu nggak nonton itu kan lu nggak dipenjara juga kan, artinya kan nggak wajib untuk menonton drama artis atau selebgram, karena maksud gue itu ngasih dampak negatif ke lu gitu. Kalau memang lu pengen hidup lu enteng gitu kan, tinggal di blok, di unfollow akunnya, di blok juga boleh. Jadi
Maksud gua tuh lu harus sadar juga apa yang men-trigger lu emosi. Kalau lu tahu kan ya udah, tinggal jangan dilihat, jangan didengar gitu. Jangan udah tahu sesuatu itu tuh membuat lu sangat emosi gitu, dan sesuatu itu juga sesuatu yang nggak penting, tapi lu terus-terusan melihat gitu kan. Itu kan kayak lu nggak paham diri lu nggak paham sama yang lu lakuin, lu nggak sadar dengan diri lu dan apa yang lu lakukan. Orang yang benar-benar sadar dan belajar itu tidak mengulangi kesalahan yang sama, bisa clear menganalisis gitu dan fokus ke solusi kayak gitu. Kecuali lu bisa mulai belajar meregulasi emosi, ya silakan lu mau nonton drama, mau nonton gosip juga gitu, karena artinya tidak mempengaruhi kualitas omongan lu, kualitas pikiran lu, dan kualitas hati lu gitu. Lu kalau pengendalian diri lu kuat, lu mau nonton apa aja silakan, cuman kalau masih belum bagus pengendalian diri, pengendalian emosinya, masih belum cerdas secara emosi, lebih baik memang dihindari gitu. Nggak usah ditonton sekalian, nggak usah didengar sekalian gitu. Atau nggak akan dihukum juga gitu, maksud gue dihukum misalnya masuk penjara gitu, misalnya lu nggak nonton gosip kan nggak juga. Artinya kan nggak terlalu wajib. Kayak gitu. Jadi kita tuh sebagai manusia harus mandiri berpikir apa yang menurut kita penting, apa yang menurut kita bisa membawa hal positif yang baik kayak gitu. Sadari aja sih, lebih banyak latihan mindful dan bertanggung jawab.